Mas untuk perkenalan niku sampean nyalakno kamera ya. Perkenalan aku ya nyalakno kamera. Nggih. Oke. Oh, iki wong gawe saiki. Wis. Wes. Endi assalamualaikum nek kuwi. Wis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan apa sih judulnya lali aku. Oh, Angel, baleni. saya tahu. Judulnya apa sih? Apa sih judulnya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai Islam Muhammadiyah. Saya Sofwan Hadi 2019 1221 189 dan teman saya Saya Wulan Suciaryanti 2019 1180. Jud. Oke, yang pertama adalah prinsip nilai-nilai dan ajaran sosial kemanusiaan Muhammadiyah atau yang disebut dengan teologi Al-Ma'un. Teologi dalam bahasa Yunani dikenal dengan theos yang berarti Tuhan dan logia yang berarti kata-kata, ucapan atau wacana. Jadi teologi adalah wacana yang berdasarkan nalar tentang agama spiritual dari Tuhan. Dengan demikian, teologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama. Teologi juga meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan Sang Pencipta. Surat Al-Ma'un termasuk ke dalam surat-surat pendek yang terdapat di dalam juz 30. Surat ini terdiri dari sebanyak 7 ayat yang tergolong surat Makiyah yang diturunkan di Mekah. Tafsir surat Al-Ma'un menurut Profesor Dr. Haji Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah volume 15 halaman 643 sampai 658 menjelaskan jika asbabun nuzul surat Al-Ma'un sehubungan dengan kebiasaan dari Abu Sufyan dan Abu Jahal yang kabarnya setiap minggu menyembelih seekor unta. Jika seseorang membenci anak yatim, maka orang tersebut membenci keberasalen Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi merupakan anak yatim yang dipinggirkan oleh keluarganya dan hidup dengan cara menggembala, berkutat dengan kemiskinan selama masa kecilnya. Sementara itu, Al-Ma'un juga bisa bermakna zakat atau harta atau benda atau alat-alat rumah tangga atau air atau keperluan sehari-hari. Dalam makna yang lebih luas, Al-Ma'un dimaknai dengan membantu sesuatu yang kecil dan dibutuhkan oleh orang lain. Oke, tipe-tipe orang yang mendustakan agama menurut surat Al-Ma'un ada 3, yaitu yang pertama orang yang menghardik dan berlaku keras terhadap anak yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Surat Al-Ma'un ayat 2.
orang yang tidak saling menganjurkan untuk memberi makan orang miskin dan tidaklah menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Surat Al-Ma'un ayat 3. Orang yang lalai terhadap sholatnya, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Oke, yang keempat adalah orang yang ria, yang berbuat ria. Ria merupakan melakukan sesuatu perbuatan yang bukan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan agar orang lain bisa melihat dan merasa takjub dengan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Yang kelima, orang yang enggan memberikan bantuan dan enggan memberikan bantuan. Surat Al-Maun ayat 7. Ayat ini berarti bagi mereka yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan juga tak mau berbuat baik dengan sesama makhluknya, sehingga sangat susah untuk menolong orang lain. Wis, wahai awamu. Nov dijadiin 2 aja, Nov. Videonya. Wahai awamu apa aku? Gak bisa. Aku. Itu harus mati. Karena terekam. Loh. Lanjut. Ya wis, aku mati. Kok iso ngedit gak, Mas? Nggak iso. Ya, terus siapa? Ya wis, awakmu buka. Lanjut aja. Loh. Muncul niki kok. Ya muncul awakmu lah, apa nggak muncul. Tinggal ngokok ae. Ya tinggal crop aja. Wis awakmu. Oke. Ya wes ya. Oh, bukaan pasti awakmu nggak kerudungan iki. Ngomong untuk selanjutnya akan diteruskan sama Mbak Bulan. Ayo lanjut. Udah ngomong untuk selanjutnya kan dipresentasikan sama Mbak Bulan. Oke. Untuk selanjutnya diteruskan sama Mbak Ulan Suci Arianti. Silakan Mbak Ulan. Ya, terima kasih Mas Sofan. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Untuk yang kedua ada langkah Muhammadiyah dalam kepedulian terhadap fakir miskin dan anak yatim. Salah satu teologi Al-Ma'un, Kiai Haji Ahmad Dahlan, secara organisatoris menggerakkan usaha-usaha di bidang ekonomi dalam mengangkat dan mengentaskan kemiskinan umat Islam. Dengan gerakan inilah mendorong inspirasi untuk warga Muhammadiyah dalam upaya mewujudkan kepedulian terhadap masyarakat di berbagai bidang dan berbagai macam cara. Salah satu gerakan peduli terhadap fakir miskin dan yatim piatu yaitu dengan melakukan zakat. Di dalam surat At-Taubah ayat 60 menjelaskan golongan yang wajib menerima zakat terutama fakir miskin dan yatim piatu. Fakta dan realitas dari kemiskinan ialah wajah lain dari dehumanisasi atau kemerosotan tata nilai. Kemiskinan tersebut terjadi akibat dari kemungkaran sosial dan dosa sosial akut. Kemiskinan tersebut bukan hanya menjadi masalah individu saja, melainkan juga menjadi masalah bersama yang harus dicari jalan keluarnya bersama juga. Next. Yang ketiga ada bentuk dan model gerakan sosial kemuhammadiyaan. Yang pertama di bidang pendidikan. Pendidikan yang dirintis oleh Muhammadiyah merupakan pendidikan yang berorientasi terhadap dua hal, yaitu perpaduan antara sistem sekolah umum dan madrasah atau pesantren dan perguruan tinggi. Yang kedua ada bidang kesehatan. Sejak awal berdiri, Muhammadiyah meletakkan perhatian besar terhadap kesejahteraan masyarakat.
terlebih masyarakat duafa. Hal tersebut terbukti dengan yang pertama ada penyaluran dan pembagian zakat fitrah dan zakat mal kepada fakir miskin atau golongan lain yang berhak menerima. Yang kedua, pendirian panti asuhan, panti miskin, hingga panti jompo. Yang ketiga, pendirian balai kesehatan, poliklinik, rumah sakit umum, hingga rumah sakit ibu dan anak. Yang keempat, ada pendampingan masyarakat terhadap duafa agar bisa hidup mandiri. Next. Yang ketiga ada bidang ekonomi, yaitu memiliki tujuan guna membimbing dan mendampingi masyarakat ke arah perbaikan dan mengembangkan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam dan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan amal usaha Muhammadiyah. Amal usaha Muhammadiyah di bidang ekonomi itu meliputi Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Yang kedua ada Baitul Mal Wal Tamwil atau BMT. Terus yang ketiga ada koperasi, yang keempat ada biro perjalanan. Yang keempat, bidang kaderisasi. Bidang kaderisasi Muhammadiyah mencoba untuk terus tetap mengepakkan sayapnya dengan berbagai macam jalan yang harus ditempuh program yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Di bidang kaderisasi meliputi peningkatan kualitas pendekaran, melaksanakan program pendekaran formal dan informal secara berkelanjutan, terus menyelenggarakan Baitul Arkam, terus transformasi kader perjenjang dan pergenerasi, dan sinergi building antar unit persyarikatan untuk kaderisasi. Selanjutnya, yang keempat, langkah yang harus ditempuh dalam revitalisasi gerakan sosial Muhammadiyah. Revitalisasi merupakan suatu bentuk proses atau cara dalam perbuatan dalam menghidupkan kembali hal yang sebelumnya terberdaya. Hingga konsep revitalisasi berarti menjadikan sesuatu untuk perbuatan untuk menjadi vital. Beberapa langkah revitalisasi gerakan Muhammadiyah yaitu yang pertama ada mewujudkan kehidupan Islami sesuai dengan paham agama. Yang kedua, memperluas peran Muhammadiyah dalam dinamika kehidupan bermasyarakat di daerah lokal, nasional, dan global. Yang ketiga, mengembangkan infrastruktur dan perbaikan sistem pengolahan organisasi. Yang keempat, mengembangkan pemikiran Islam. Yang kelima, meningkatkan kualitas dan memperluas jaringan amal usaha Muhammadiyah. Selanjutnya, ada macam-macam aspek revitalisasi gerakan Muhammadiyah, yaitu yang pertama, revitalisasi teologis, menyangkut ikhtiar dalam menafsir ulang pemikiran dasar keagamaan dalam Muhammadiyah sebagaimana prinsip tersebut mengenai agama Islam, dunia, ibadah, sabilillah, dan itijad. Yang kedua, revitalisasi ideologis, menyangkut penyusunan ulang dan penguatan sistem paham disertai dengan langkah-langkah pelembagaan menjadi landasan guna membangun kesadaran dan ikatan kolektif, guna memperjuangkan gerakan Muhammadiyah. Yang ketiga, ada revitalisasi pemikiran, menyangkut upaya dalam mengembangkan wawasan pemikiran bagi seluruh anggota, termasuk kader dan pimpinan, baik itu dalam format pemikiran Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang bercorak dakwah dan tajdid, maupun dalam memahami berbagai macam permasalahan dan pengembangan kehidupan di tingkat lokal, nasional, hingga global. Yang keempat ada revitalisasi organisasi, yaitu menyangkut terhadap perbaikan sistem atau tata kelola kelembagaan persyarikatan yang menyangkut penataan struktur dan fungsi organisasi, birokrasi, pengelolaan, dan pelayanan administratif, hingga pengembangan organisasi yang mengarah terhadap peningkatan kualitas dan efektivitas. Yang kelima ada revitalisasi kepemimpinan, yaitu menyangkut langkah-langkah penguatan kualitas
fungsi efektivitas pemimpinan persyarikatan di seluruh ini, termasuk itu di lingkungan organisasi otonom dan amal usaha, di mana secara langsung menjadi suatu kekuatan dinamik dalam menggerakkan Muhammadiyah. Yang keenam ada revitalisasi amal usaha, yaitu menyangkut pengembangan kualitas amal usaha Muhammadiyah di berbagai macam bidang yang tumbuh di atas visi dan misi gerakan, sekaligus mampu memenuhi hajat hidup masyarakat. Dan yang terakhir, ketujuh ada revitalisasi aksi, yaitu menyangkut pengembangan model-model kegiatan atau aktivitas gerakan Muhammadiyah, di mana secara langsung mampu memenuhi kepentingan masyarakat luas dengan misi dakwah dan tajid. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di grup. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.